dekat pohon tumbang. Kabupaten Aceh Tenggara. Baik teman-teman, kembali melanjutkan perjalanan masih di Solo Touring masih di Aceh Tenggara, teman-teman. Aceh Lampung. Selamat siang semuanya. Ini lanjutan dari episode sebelumnya. Tadi dari Aceh Tenggara, teman-teman. Dari Kutacane, Aceh Tenggara. Saya kembali melanjutkan pertauringan menuju ke Sidikalang. Dan ini adalah jalan lintas Kutacane. Kutacane mana ya? Soalnya nanti di depan bercabang itu. Bercabang kalau ke kanan ke Sidikalang, kalau ke kiri ke Kabanjahe, ke Brastagi, juga sampai ke Medan sana, teman-teman. Ini sudah sampai di perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara. Dan ini adalah gapura perbatasannya. Oke, selamat tinggal Nanggro Aceh Darussalam. Mudah-mudahan suatu saat bisa kesini lagi, lewat jalan ini lagi. Karena jalur ini sangat menyenangkan dan menghasilkan kenangan yang benar-benar manis, guys. Suatu saat ingin melintasi jalur tengah ini lagi, entah kapan, tapi nabung dulu. Ini sudah sampai di tanah Sumatera Utara, tapi di sini karena masih dekat-dekat perbatasan, plat kendaraannya masih bervariasi. Ada yang BL, ada yang udah BK. Kalau BK itu udah plat kendaraan untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara. Seperti itu, guys. Baik, kita teruskan perjalanannya. Kita lihat di depan sana nanti ada apa. Kita saksikan bersama-sama, teman-teman. Untuk saat ini jalannya bagus. Masih sama dengan kondisi jalan di Provinsi Aceh. Jalannya masih, bukan masih, jalannya ini bagus. Dan lalu lintasnya juga sepi, teman-teman. Tidak banyak kendaraan yang lewat. Karena memang kebanyakan kendaraan itu lewat lintas barat dan lintas timur. Untuk lintas tengah ini sangat jarang. Sumatera Utara, dan ini adalah Kabupaten Karo. Dari sinilah lagu Biring Manggis itu berasal. Mobil pengangkut sawit mulai banyak ketemu sawit-sawit. Kalau di Aceh tadi hampir tidak ada.
Tadi selepas setelah melewati Kutacani itu, yang saya lihat agama atau kepercayaan masyarakat sudah beragam, bervariasi. Kalau sebelum Kotacani itu mayoritas Islam ya, terlihat dari kebanyakan itu bangunan rumah ibadahnya cuman masjid. Tapi setelah lewat Kotacani berapa kilometer gitu, itu sudah beragam, ada masjid, ada gereja, dan itu menunjukkan bahwa agama di daerah sini sudah beragam. Seperti itu teman-teman. Ini Karo untuk sampai ke Sidikalang kurang lebih 100 km lagi. Tidak terlalu jauh tapi juga tidak terlalu dekat. 100 km itu kalau bawa motornya dengan kecepatan 200 km per jam, lah itu setengah jam ya. Tapi apa ya mungkin gitu, dengan jalan yang tidak terlalu lebar seperti ini, mau ngebut-ngebut banget. Ada perkebunan kelapa sawit teman-teman. Kita menuju ke Sidikalang. Sidikalang itu kalau tidak salah kota kopi ya sebut julukannya, karena Kabupaten Dairi atau Sidikalang itu adalah salah satu daerah penghasil kopi yang konon katanya terenak di dunia guys. Entah bener atau enggak. Penghasil kopi, salah satu daerah penghasil kopi di Indonesia selain Lampung, Aceh, dan beberapa daerah lainnya. Kan suka ada tuh di warung-warung kopi Sidikalang, tapi belum pernah beli juga sih. Nanti di depan di daerah apa ya, di daerah Tanah Pinem nanti ada persimpangan. Kalau kanan ke Sidikalang yang nanti akan tembus ke jalur lintas barat Sumatera, sementara yang kiri itu ke Kabanjahe, Brastagi, dan juga sampai ke lintas timur sampai ke kota Medan. Dan nanti saya ngambil yang kanan teman-teman, yang arah ke Sidikalang. Tapi kayaknya masih jauh untuk sampai ke Tanah Pinem. Atau Kutabuluh Pasar ya, Kutabuluh Pasar. Kalau tidak salah. Yang saya baca-baca seperti itu. Saya mapping atau saya lihat di Google Map, itu nama-nama daerahnya seperti itu teman-teman. Kutabuluh Pasar. Jadi ada dua nama Kutabuluh, Kutabuluh Pasar dan Kutabuluh Tok. Kutabuluh saja, nggak ada tambahannya. Kalau Kutabuluh itu Kabupaten Karo, sementara Kutabuluh Pasar itu masuk Kabupaten Dairi. Mohon dikoreksi kalau salah ya. Soalnya saya juga baru pertama melintasi jalan ini, cuma berdasarkan peta online. Jadi bisa saja ada salah penyebutan nama daerahnya teman-teman. Jalannya masih bagus saja, tidak seperti Provinsi Sumatera di Kabupaten Padang Lawas yang jalannya tidak ada akhlak. Kalau ini bagus. Kita menuju Sidikalang.
Mudah-mudahan nanti sore sudah sampai di Sidikalang, istirahat di sana, baru kemudian besok paginya lanjut ke Danau Toba via jalur mana itu namanya, jalur Sidikalang Medan. Nanti sebelum Merak saya belok kanan ke arah turun ke arah Danau Toba, ke arah Tongging. Kalau sempat sebelum jalan ke Danau Toba nanti mau mampir dulu ke Taman Wisata Iman. Itu adalah sebuah destinasi wisata yang cukup populer bukan hanya di Sidikalang, bukan hanya di Dairi, tapi di seluruh Sumatera Utara. Taman Wisata Iman. Jadi itu kayak tempat wisata yang isinya itu ya tentang keagamaan, tentang bangunan-bangunan rumah ibadah dari berbagai agama. Kita akan ke sana nanti. Besok, bukan nanti ya. Kalau nanti sudah tidak terkejar waktunya. Beginilah suasana perkampungan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Udah 2 kali berpapasan dengan truk Pertamina, teman-teman. Bukan truk ya, tadi itu tangki. Sorry, salah sebut. Pertama kalinya saya lewat jalan ini tanpa ada satupun yang saya kenal. Dan inilah serunya touring, bisa mengenal daerah-daerah baru. Kabupaten Karo, Tanah Karo, yang selama ini saya dengar namanya dari orang-orang, dari lagu-lagunya yang sangat kocak dan ceria. Sekarang bisa saya jelajahi, saya lewati, bukan saya jelajahi. Kalau saya jelajahi itu berarti sampai ke sudut-sudutnya, sampai ke pelosok-pelosoknya. Ini cuma saya lewati, teman-teman. Bahkan mungkin ini cuma sebagian saja dari Kabupaten Karo. Tidak sampai ke pusat kota, tidak sampai ke kabupaten pusat pemerintahnya di Kebanjahe. Suasananya benar-benar langsung berbeda. Kalau tadi sewaktu masih di Aceh, banyak melintasi hutan-hutan yang masih hijau dan jarang pemukiman, dengan jalurnya yang banyak tikungan-tikungan dan tanjakan. Ini sekarang melewati perkampungan-perkampungan, guys, yang sudah banyak dijadikan lahan pertanian. Dan tentu saja ini adalah perjalanan yang seru. Kabupaten Karo, teman-teman. Barangkali ada teman-teman yang berasal dari daerah sini yang tidak sengaja nonton tayangan ini. Salam kenal, teman-teman ya. Horas. BBM sudah mulai menipis. Ini sepertinya pasar. Semoga ketemu stasiun pengisian bahan bakar minyak, atau istilah kerennya itu pom bensin.
dan mudah-mudahan tersedia untuk BBM jenis Pertamax. Karena motor saya ini udah kebiasaan dari awal diisi dengan Pertamax, jadi masih ragu untuk diisi dengan BBM jenis lain, misalnya solar atau minyak tanah. Apaan coba, ini udah mulai ngelantur guys. Kembali fokus ke jalan, jalannya lurus dan mulus. Ini sebenarnya sangat mendukung kalau mau kebut-kebutan, cuman serem juga soalnya ini termasuk kawasan padat penduduk. Nanti pas lagi ngebut takutnya ada ibu-ibu guys. Atau ada anak kecil nyebrang, itu bisa kacau men. Jadi mending santai saja dan nikmati perjalanan, melihat kanan kiri, perladangan warga. Kok masih belum ada SPBU ya? Ini daerah yang sejuk, jadi memang cocok buat lahan pertanian teman-teman. Urusan isi bensin teman-teman. Di daerah Lau Baleng, di jalan lintas Kota Cani, Kepanjahe, Medan. Baiklah teman-teman, kita teruskan pertouringan hari ini. Alhamdulillah udah ketemu SPBU barusan, udah diisi ulang full tank Pertamax. Ini saya nggak tahu nih daerah mana, udah sampai daerah mana saya kurang paham. Tapi SPBU nya lumayan, bukan lumayan, itu sangat lengkap, cukup lengkap fasilitasnya. Ada minimarketnya, minimarket Indomaret, ada apa ayo ada kamar mandi yang bersih, juga ada kayak kursi-kursi gitu buat nongkrong teman-teman. SPBU nya lumayan besar dan tidak ada antrian yang berarti, apalagi untuk Pertamax ya, langsung tanpa antri, langsung dilayani. Kembali melanjutkan pertouringan menuju ke Sidikalang. Nanti menginap di sana. Kita cari penginapan yang murah-murah, yang tarifnya 100 ribuan, yang penting bisa istirahat, tidak perlu yang mewah-mewah.
Yang penting bisa tidur dengan nyenyak. Biasanya sih kalau udah touring seperti ini udah capek sepanjang hari melakukan perjalanan, malamnya sih bisa langsung tidur dengan lelap tanpa mimpi apapun. Apakah di depan itu persimpangannya? Oh, ternyata belum, guys. Ini masih jalan yang benar, masih jalan yang lurus. Wow, di kejauhan panorama alamnya cukup lumayan. Tidak banyak belokan dan tidak ada lubang-lubang yang mengganggu perjalanan. Keren deh pokoknya. Ini masih Kabupaten Karo atau sudah masuk ke Kabupaten Dairi? Aku nanya sama siapa ini? Asli jalannya mantap. Jalannya mantap. Kalau teman-teman misalnya pengen touring ke Aceh dengan perjalanan yang lancar, bisa memilih lewat jalan ini. Kalau pengen jalan yang bagus, lancar, dan cepat, bisa lewat lintas tengah ini teman-teman. Lintas tengah Sidikalang, Kutacane, Blangkejeren, Takengon. Atau kalau dari Medan bisa juga. Dari Medan ke Kabanjahe, lalu tembus ke sini. Berhenti dulu guys, meluruskan pinggang. Ini di daerah ini udah masuk Kabupaten Dairi. Barusan cek Google Map. Ini bentar lagi Kutabuluh. Ke Sidikalang kurang lebih 70 kilo lagi. Ya 2 jam lagi lah dengan model touring kayak saya ini sekitar 2 jam. Itu santai banget guys. Luruskan pinggang dulu sebelum lanjut perjalanan lagi. Sudah masuk Kabupaten Dairi. Sekarang jalannya mulai memburuk teman-teman. Tapi tidak parah-parah banget. Masih cukup lancar. Ternyata buruknya cuma sesaat. Ini kembali bagus. Masih belum sampai ke Tanah Pinem. Tanah Pinem. Kuta Labuh Pasar. Tempat dimana persimpangan yang akan membawa saya ke Sidikalang. Sebenarnya misalnya saya mau ambil yang kiri yang ke arah Kabanjahe, bisa juga sih nembus ke Danau Toba, turun ke wilayah Tongging ya, ke daerah Danau Toba, kawasan Tongging. Bisa juga lewat sana. Cuman setelah saya pikir-pikir,
dengan seksama dan dalam tempo yang agak lama gitu. Akhirnya saya milih lewat Sidikalang aja. Baru baru pulangnya lewat Merek, naik dari Tongging, mampir dulu ke air terjun Sipiso-Piso guys. Air terjun yang cukup populer di kawasan Danau Toba. Jadi di Danau Toba itu banyak air terjunnya. Yang paling besar itu adalah air terjun Sipiso-Piso. Kenapa dinamakan air terjun Sipiso-Piso? Saya kurang tahu. Mungkin jatuhnya air itu tajam kayak pisau. Bisa jadi. Nanti kita tanya warga lokal saja. Besok, bukan nanti ya. Kalau kemarin sudah ke Danau Toba yang daerah Samosir, sudah ke air terjun Efrata, ke Bukit Holbung, ke Bukit Cibeabea, lihat pembangunan patung Yesus yang belum jadi itu. Nanti ke Danau Toba di kawasan yang lain. Termasuk selanjutnya juga besok-besoknya juga lewat Danau Toba yang di daerah Balige teman-teman. Pokoknya dipuas-puasin deh perjalanannya. Sudah tidak sebagus tadi jalannya. Juga mampir di salah satu destinasi di Danau Toba yang kemarin beberapa tahun yang lalu didatangin Presiden Jokowi itu. Di mana sih lupa namanya. Nah, pokoknya itu deh. Sudah saya masukin di list sih. Saya mau berkunjung ke sana, mau mampir di sana. Tapi lupa namanya apa ya. Pokoknya yang pernah dikunjungi oleh Bapak Jokowi dan Ibu Negara, Ibu Iriana. Itu pernah ke sana. Nanti kita cari tahu lagi namanya apa. Ini sepertinya udah di Tanah Pinem. Itu dia simpangnya teman-teman. Ini dia persimpangannya. Kalau kanan ke arah Sidikalang, itu kalau lurus ke Kebanjahe, ke Tiga Binanga juga kalau tidak salah. Mau bunuh diri atau gimana sih anjing tadi? Mau menabrakkan diri. Lagi frustasi mungkin ya. Dan ini adalah Tanah Pinem. Wow. Di depan sana pemandangannya lumayan mempesona teman-teman. Tanah Pinem. Pinem apa Pinem? Kalau nggak salah di Pekanbaru atau di mana itu ada yang namanya bus Pinem. Pinem. Kalau tidak salah. Bus-bus warna merah gitu. Mungkin ownernya asalnya dari sini. Tanah Pinem. Mungkin loh ya. Kadang saya saya tuh emang sering sok tahu kadang-kadang. Sering tapi kadang-kadang gimana sih maksudnya? Mulai masuk
persimpangan ke arah Sidikalang ini, jalannya sudah mulai banyak berliku-liku guys. Tidak lurus terus menerus seperti tadi. Selain tikung menikung juga menurun terus ini. Kok tadi rata ya dari perbatasan Aceh Sumatera Utara sampai ke SBBU, dan setelahnya itu lumayan banyak yang lurus dan rata, hampir tidak ada tanjakan dan turunan, yang berarti kalau ini menurun terus. Berarti ini kalau yang dari arah Sidikalang nanjak terus ini guys. Ngos-ngosan lah pasti kalau jalan kaki. Kalau naik sepeda didorong terus, karena kan nanjak terus ya. Tapi untungnya jalannya bagus, rata dan keras. Ya namanya juga aspal sih. Ya iyalah keras, gimana sih. Ini nanti tembus ke Jalan Lintas Barat Sumatera yang saya lewati kemarin waktu berangkatnya. Jalan Lintas Barat Sumatera. Kalau diterusin ya ke Dolok Sanggul, ke Siborong-borong, dan seterusnya sampai ke Padang, sampai ke Sumatera Barat. Tapi saya nanti tidak lewat sana karena kemarin berangkatnya sudah lewat sana. Nanti saya akan ke Danau Toba dulu, lalu belok menembus lintas timur via jalur Sigura-gura. Pasti jarang banget orang touring, terutama yang dari luar Sumatera, atau mungkin yang Sumatera bagian ujung kayak Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu. Itu kalau touring pasti jarang yang lewat jalan Sigura-gura. Nah, nanti saya akan mencoba lewat sana. Jalan Sigura-gura itu naiknya dari Porsea, dari Bali G ya, bisa jadi. Baik, udah terlalu banyak ngobrolnya teman-teman. Mungkin udah bosan dengernya. Jadi sebaiknya saya akhiri saja sampai di sini episode kali ini. Nanti lanjut lagi di episode berikutnya. Salam olahraga.